Pria itu menguras tabungan demi membeli mayat, mengakuinya sebagai ayahnya, lalu membawanya ke rumah sakit dan meminta dokter menyelamatkannya. Ia siap bayar berapapun. Mata dokter berbinar. Usai diperiksa, ia memanggil perawat untuk membawa pasien ke ruang operasi. Tapi saat disentuh, tubuhnya sudah dingin. Meski begitu, mereka tetap mengobati dokter yang sudah meninggal. Melihat kecemasan pria itu, mereka tahu dia anak berbakti. Tanpa peduli kondisi pasien, mereka hanya ingin menguras hartanya. Lalu, mereka menyuruh dokter mengabari bahwa operasi harus segera dilakukan dan meminta biaya 500.000 yuan. Dokter juga memberi daftar obat, mengatakan nyawa ayahnya terancam dan menyuruhnya membeli semua obat di apotek sebelah. Mereka mengingatkannya agar membeli obat di apotek rujukan karena hanya di sana ada obat khusus ayahnya. Ahsan pura-pura cemas dan membayar biaya operasi 500.000 yuan serta puluhan obat di apotek itu. Demi obat asing ini, dia habiskan gaji setengah tahun tanpa mengeluh, lalu menyerahkannya ke perawat sambil bertanya kegunaan obat dan keselamatan ayahnya. Namun perawat ketus menjawab kondisi ayahnya rumit. Lagi pula kamu takkan mengerti, tunggu saja di luar dan bersiaplah membayar. Perawat itu malah mengembalikan obat ke apotek dan menyalahkan staf karena tidak menjual obat murah beruntung tinggi pada orang yang mudah ditipu. Saat mereka mengira akan untung besar, mereka justru masuk perangkap pria itu. Ternyata, ini rumah sakit terkejam di Kari, tempat pasien diperas hingga kehilangan harta dan nyawa, sementara dokter berpura-pura menyelamatkan mereka. Di dalam mereka hanya mengobrol santai. Saat dirasa cukup, perawat keluar mengabari bahwa kondisi ayahnya memburuk dan butuh ahli dengan biaya tambahan 300.000 yuan. Pria itu pura-pura cemas dan setuju membayar berapapun demi menyelamatkan jenazah itu. Usai membayar lagi, seorang ahli berwajah serius masuk ke ruang operasi. Para dokter pun mulai bersandiwara di depan pria itu sebelum mayatnya membusuk. Abad F. Devna, Kanada. Setelah itu, mereka terlihat terus-menerus keluar masuk ruang operasi. Benar-benar tampak sangat sibuk. Orang yang tidak tahu pasti akan mengira mereka sedang benar-benar berusaha menyelamatkan pasien. Namun, setelah menekan pria itu hingga total lebih dari 1 juta yuan, para dokter akhirnya keluar dengan wajah berat dan berkata kepada Ahsan, "Ayahmu sudah meninggal dunia. Mohon tabah dan terimalah kenyataan ini." Pada saat itu, Ahsan akhirnya membuka kedoknya, tidak berpura-pura lagi. Dengan menahan amarahnya, ia memohon kepada dokter untuk terus mencoba menyelamatkan. "Bukankah kalian mengaku bisa menghidupkan orang mati?" Kemudian ia mengeluarkan sebuah surat keterangan kematian yang dengan jelas menyatakan bahwa pasien sudah meninggal sebelum dibawa ke rumah sakit. Namun mereka tetap saja menyelamatkan mayat itu selama beberapa jam. Melihat rahasianya terbongkar, dokter di sampingnya langsung merebut surat keterangan itu dari tangan Ahsan dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Namun Ahsan menyuruhnya makan sepuasnya karena bukti itu sudah difotokopi banyak. Pria itu lalu mengancam, menuntut pengembalian biaya medis dan kompensasi 3 miliar atau ia lapor media. Tapi pemilik RS itu anak konglomerat, tak takut ancaman bahkan menyuruh preman membungkamnya. Namun Ahsan bukan orang sembarangan, ia mudah melumpuhkan mereka semua. Terpaksa, si bos berkata asal masalah ini dirahasiakan, dia mau bayar 3 miliar ke keluarga korban. Namun, parasit ini harus diberantas agar tak membahayakan orang lain. Ahsan pun memviralkan kejahatan rumah sakit itu. Akhirnya si bos jahat menanggung akibatnya karena amarah publik.